Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yajla alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga kita semua yang hadir di majelis ini maupun yang hadir melalui YouTube dan siaran atau channel yang lain. Juga tidak lupa untuk pembangunan masjid kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan, kelancaran, dan rizkinya diberkahi dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan membahas tentang pelajaran dari infak para sahabat, khususnya infak Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Khayatus Sahabah judul tentang al-infaqu fil jihadi fi sabilillah. Jadi infak di dalam jihad jalan Allah, infak Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian di sini disebutkan infaquhu indal hijrah wa mawaqa'a baina Abi Quhafah wa Asma radhiyallahu anhu. Jadi infak di dalam jihad di jalan Allah, ini judulnya. Kemudian lebih khusus infaknya Abu Bakar, kemudian infak Abu Bakar pada saat hijrah, dan apa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Abu Quhafah, apa yang terjadi antara Abu Quhafah. Abu Quhafah ini adalah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Asma. Asma ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, berarti antara kakek dengan cucunya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Akhraja Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq telah mengeluarkan riwayat an Asma radhiyallahu anha, dari Asma radhiyallahu anha. Qalat, berkata Asma, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu ma'ah, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga keluar ma'ahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ihtamal Abu Bakrin malahu kullah, ya. Jadi Abu Bakar membawa semua hartanya, khamsata alafi dirhamin, sebanyak 5.000 dirham, atau sittata alafi dirhamin, atau 6.000 dirham. Fantalaqa biha ma'ahu, kemudian beliau berangkat dengan membawa hartanya ini bersamanya. Jadi dalam riwayat ini adalah riwayat yang terkait dengan perang Tabuk. Ya, ini adalah infak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam peristiwa perang Tabuk. Nah, kita tahu perang Tabuk ini adalah perang yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayat Nabi, ya. Dan ini adalah peperangan terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, perang Tabuk ini adalah peperangan melawan Romawi, baik itu Arab, ya,
orang-orang Kristen ya, Arab yang kemudian bekerja sama dengan mereka-mereka yang non-Arab tadi. Jumlah pasukan yang ketika itu dipersiapkan Rasulullah SAW ada yang menyebutkan 30.000, ada yang menyatakan kurang dari itu. Sementara jumlah pasukan Romawi ketika itu jumlahnya lebih dari 100.000. Maka bisa dibayangkan bagaimana kekuatan kaum muslimin, dan untuk mengumpulkan jumlah pasukan 30.000 berangkat dari Madinah ke Tabuk itu bukan perkara yang mudah, apalagi pada saat itu sedang musim kemarau, di mana banyak sekali terjadi gagal panen. Artinya kondisi ekonomi sedang tidak berpihak kepada kaum muslimin ya. Nah, inilah situasi yang terjadi. Sudahlah cuacanya panas, kemudian kemarau, musimnya bukan musim istilahnya itu subur ya, karena memang kondisinya seperti itu, sehingga betul-betul berperang dalam situasi seperti itu. Jadi mau berangkat perang saja itu kondisinya sudah susah, apalagi perangnya itu sendiri gitu. Nah, tetapi disinilah Rasulullah SAW, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah, karena yang dihitung oleh Nabi itu adalah perhitungan waktu ya, kemudian yang kedua target gitu. Jadi kalau seandainya Rasulullah menunggu sampai katakanlah nunggu misalnya musim kemaraunya berlalu ya, kemudian nunggu sampai dananya ngumpul dulu baru perang, nggak perang-perang itu ya kan. Dan dengan begitu kita tidak bisa membayangkan bagaimana kaum muslimin pada waktu itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini itu seperti itulah mental yang dibangun oleh Nabi SAW. Makanya sering Al-Fakir sampaikan, jadi kita itu ketika melakukan sesuatu karena Allah, jangan nunggu punya duit dulu gitu ya, jangan nunggu punya duit dulu, nanti nggak jadi-jadi nanti. Tapi lakukanlah karena ini perintah Allah. Nanti kalau kita menjalankan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan buka jalannya gitu. Kalau nggak punya duit, nanti Allah yang akan kasih duit ya. Itu rumusnya, jangan nunggu punya duit dulu, karena seolah-olah kita itu melakukan sesuatu, kuahnya itu, motivasinya itu karena materi gitu. Sementara orang Islam itu harusnya melakukan sesuatu itu motivasinya karena kekuatan roh ya kan, kekuatan roh. Jadi di dalam kitab Al-Fiqhul Islami Syekh Muhammad Ismail itu beliau menjelaskan ada 3 kuah ya yang dimiliki oleh manusia. Kuah pertama itu adalah kuah madiyah. Kuah madiyah itu adalah kekuatan yang sifatnya materi. Orang itu melakukan sesuatu karena dia punya materi, itu kuah madiyah. Nah, orang melakukan sesuatu karena punya kekuatan materi, itu mudah patah, mudah pupus motivasinya atau semangatnya ketika materinya tidak ada ya. Kita mau sholat ke masjid karena ada motor, begitu motornya rusak nggak sholat ke masjid. Nah, itu karena kuah madiyah ya, itu karena kekuatan materi ya. Kita membangun masjid karena kita punya duit, itu karena kuah madiyah ya. Kita mau berperang kalau kita punya kendaraan, punya materi untuk kita pakai atau ada modalnya dan sebagainya, itu kuah madiyah. Nah, kuah madiyah seperti ini itu kekuatan atau motivasi yang gampang runtuh, gampang pupus. Ada kekuatan yang kedua ya, ada kekuatan kedua yang disebut dengan al-quwah al-ma'nawiyah. Kuah ma'nawiyah itu adalah kekuatan atau motivasi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu bukan karena kita ada materi
Tapi di situ boleh jadi karena faktor non materi ya. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu ya, kita sering kali melakukan sesuatu itu karena mendapatkan pujian, reward ya, atau kita meninggalkan sesuatu karena ada punishment gitu, mungkin apa namanya, celaan dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk kuah maknawiyah ya. Makanya kalau kita misalnya di rumah ada anak kita melakukan sesuatu yang baik kemudian kita puji, semangat dia. Nah, semangat karena pujian tadi itu namanya kuah maknawiyah gitu. Kuah maknawiyah itu bagus dari sisi bisa memotivasi, mendorong gitu. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu kita ingatkan, nah itu namanya kuah maknawiyah. Tetapi kuah maknawiyah ini juga bisa pupus, tidak konstan gitu. Nah, kekuatan yang membuat kita itu konstan melakukan amal itu apa? Satu, yaitu al-quwah ar-ruhiyah, kekuatan roh. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena dorongan Allah, perintah Allah, karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena materi, bukan karena non materi tadi, emosi dan sebagainya tadi, maka ada atau tidak ada orang yang memuji, kita akan melakukan. Ada atau tidak ada materi yang kita pakai, kita akan melakukan. Kenapa? Karena kita cukup bersandar kepada Allah. Nah, ini sebenarnya yang kita lihat pada kasus-kasus sahabat tadi. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, nanti kita lihat ya. Di sini disebutkan bagaimana dalam situasi sulit seperti itu, di mana Baitul Mal tidak ada dana. Kita lihat nanti bagaimana para sahabat itu, masya Allah, mereka berinfak di jalan Allah. Dan Rasulullah SAW melakukan itu tadi, Al-Fakir sudah sampaikan, karena target. Ada target yang ingin dicapai. Nah, kita lihat peristiwa ini terjadi setelah Fathu Mekah, perang Tabuk itu, di mana kekuatan di Jazirah Arab itu sudah ditaklukkan. Ya, kekuatan di Jazirah Arab itu sudah ditaklukkan. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat setelah peristiwa itu Rasulullah SAW, dan peristiwa perang Tabuk itu terjadi pada bulan Rajab. Ya, terjadi pada bulan Rajab sebelum peristiwa haji. Nah, meskipun kemudian dalam perang Tabuk ini nanti akhirnya tidak jadi perang, tetapi pasukan Rasulullah SAW tetap dikirim ke Tabuk tadi. Dan kemudian di dalam kondisi yang panas, dalam kondisi yang susah tadi, makanya kemudian tentaranya disebut dengan Jaisul Usrah, tentara sulit gitu. Kenapa disebut dengan tentara sulit? Karena tentara ini dibentuk dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitannya, kemudian tetap diberangkatkan karena ada target yang ingin dicapai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kuncinya itu target tadi. Karena ingin mewujudkan target tadi, meskipun Rasulullah tidak memiliki materi, meskipun Rasulullah tidak memiliki modal yang cukup, apalagi situasi yang tidak bersahabat, tetap saja jalan. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Nah, di situ disebutkan qalat, kata Asma, fadakhala alaina jaddi. Maka kemudian kakekku, siapa kakeknya ini? Abu Quhafah. Abu Quhafah, ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang merupakan kakek dari Asma, ini masuk ya ke rumah Abu Bakar tadi ya. Jadi di situ disebutkan fadakhala alaina jaddi Abu Quhafah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Wa qad dhahaba basaruhu, dan ketika itu penglihatan beliau itu sudah hilang. Maksudnya apa? Penglihatan beliau itu sudah nggak bisa dipakai, nggak bisa melihat. Beliau itu sudah tidak bisa melihat, entah itu rabun atau menjadi buta karena usia. Ya. Faqala, maka kemudian Abu Quhafah yang merupakan ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, wallahi, katanya, demi Allah,
inni la urahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Katanya, aku telah melihatnya, maksudnya ditunjukkan bagaimana Abu Bakar itu qad faja'akum, benar-benar membuat kalian itu menderita, membuat kalian itu susah, bimalihi, dengan hartanya, ma'a nafsi, dengan dirinya. Jadi ayahnya ini sudah tahu tabiat putranya. Dan apa yang terjadi, memang pada waktu itu Abu Bakar itu membawa semua hartanya. Hartanya itu semua diinfakkan untuk perang tadi. Ya. Sampai Umar itu mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar ini Abu Bakar ini telah menginfakkan semua hartanya. Ingatkan dia ya Rasulullah, kira-kira begitu kalimatnya itu. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abu Bakar, benar enggak Abu Bakar apa yang dikatakan oleh Umar itu? Gitu. Terus kalau begitu, apa yang kamu akan gunakan untuk menjamin keluargamu? Karena semua hartamu kamu gunakan untuk, atau kamu infakkan untuk jihad fisabilillah. Maka jawaban Abu Bakar itu yang luar biasa. Abu Bakar mengatakan, kafa billahi wa rasulihi kafila. Cukuplah Allah dan Rasulnya itu yang menjadi penjamin. Cukuplah bagi kami Allah dan Rasulnya itu yang kemudian mengurus semuanya. Nah, akidah seperti ini itu yang luar biasa. Ya, akidah seperti ini itu yang luar biasa. Ini yang menjadikan kemudian Abu Bakar itu ketika menginfakkan hartanya tidak takut nanti keluarganya makan apa nanti. Jadi ketika kita masih takut, nah itu artinya kita merasa seolah-olah semua ini kita yang ngurus. Makanya Al-Quran itu ada 2 ayat, yang ayat itu hampir sama bunyinya. Ya, ketika Allah SWT menyatakan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, dalam ayat yang lain, la taqtulu auladakum min imlakin. Jadi kamu jangan membunuh anakmu karena takut mati. Ya, takut kelaparan. Takut kelaparan, bukan takut mati. Jadi kamu jangan membunuh anakmu karena takut kelaparan. Khasyata imlak. Ya. Atau min imlakin, karena kelaparan, sehingga akhirnya dibunuh. Kemudian Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang memberi rezeki itu bukan kamu, kata Allah itu. Yang ngasih rezeki itu aku, kata Allah. Ngapain kamu takut, gitu. Jadi ayat ini itu menjelaskan, kemudian mengkoreksi, meluruskan cara pandang kita yang salah. Ya, seolah-olah yang memberi rizki, yang ngasih makan ini semuanya kita. Padahal sebenarnya ngasih rizki, ngasih makan semua keluarga kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya Abu Bakar itu nggak mikir, beliau itu nggak pernah mikir bagaimana nanti yang ditinggalkan untuk keluarganya. Karena yang penting tadi itu apa yang beliau bisa berikan untuk agamanya tadi, untuk Allah dan Rasulnya tadi. Nah, di samping itu memang logikanya begini, kalau orang itu berjuang seperti dalam nas yang lain Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Kalau kamu berjuang membela Allah, ya, membela agamanya Allah, membela Rasulullah, pasti Allah itu nggak akan diam. Allah pasti akan balas, Allah pasti akan tolong. Nah, jadi keyakinan itulah yang membuat Abu Bakar kemudian akhirnya bisa melakukan hal-hal yang spektakuler tadi, ya mungkin tidak bisa kita bayangkan. Ya, kenapa? Karena akidah kita, keyakinan kita tidak sebagaimana akidah dan keyakinan Abu Bakar As-Siddiq tadi. Jadi Umar ketika mengatakan begitu, Rasulullah kemudian tanya Abu Bakar, kata Abu Bakar jawabannya seperti tadi, cukuplah Allah, ya, dan Rasulnya yang menjadi penjaminku. Masya Allah. Nah, ini gambaran yang menunjukkan bagaimana kekuatan akidah yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi. Lalu qalat Asma kemudian mengatakan kepada kakeknya tadi, kultu kalla, kata Asma, sekali-kali tidak, ya abati, wahai ayahku.
Kata abati di sini digunakan oleh Asma kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya. Ya abati, karena konteks dialognya ini antara Abu Quhafah yang merupakan kakek Asma dan Asma. Kalla ya abati, sekali lagi, sekali-kali tidak. Innahu qad taraka lana khairan katsira, katanya. Beliau itu telah meninggalkan kepada kita khairan katsira. Ini kalimatnya. Ini bahasa kinayah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut bahasa kinayah, bukan majas. Apa bedanya kinayah dengan majas itu nanti dalam ilmu balaghah dipelajari. Majas itu adalah membelokkan makna dari makna asal, sementara makna itu tidak bisa diartikan dengan makna asalnya. Tapi kalau kinayah itu dia membelokkan dari makna asal, tapi makna asalnya itu masih bisa kita pakai. Ya. Kalimat qattaraka lana khairan katsira, beliau telah meninggalkan kepada kita khairan katsira, kebaikan yang banyak sekali. Kita artikan itu dengan makna letterlek bisa seperti itu, tapi kita artikan dengan makna kiasan juga bisa. Apa yang dimaksud tadi? Jadi itu maknanya bisa beliau itu meninggalkan harta yang banyak atau meninggalkan. Jadi kalimat itu bisa dipersepsikan begini dan begitu. Dan jawaban ini jawaban yang cerdas. Dengan kata lain, Asma itu nggak bohong kepada kakeknya gitu loh. Nah ini harus pinter-pinter jawab supaya kita ini nggak bohong, kan juga nggak boleh kan? Bohong kan juga nggak boleh gitu. Tapi kalau kita jawab dengan jawaban kinayah, nah itu orang yang mendengar tadi itu mendengar jawaban, oh iya benar, ini nggak bohong gitu. Pikiran dia, meskipun mungkin faktanya yang dimaksud nggak begitu, ya terserah yang memahami gitu. Nah ini di antara cara yang diajarkan di dalam Islam, ya. Nah, jadi ada namanya nanti tauriyah. Ya, tauriyah itu ya ngomong sebenarnya dia tidak bohong, tapi dia menyembunyikan maksud dia, gitu, menyembunyikan maksud dia. Nah, supaya orang itu boleh jadi kalau dia ngomong terus terang nanti sedih. Boleh jadi kalau dia ngomong terus terang tadi nanti itu khawatir dan sebagainya. Ini makanya pola-pola begini orang Arab itu sangat kaya. Ya, orang Arab itu sangat kaya. Bahasa Arab itu memang luar biasa. Nah, ini juga pelajaran ya, makanya komunikasi suami istri itu tidak harus selalu terus terang. Nah, kalau terus terang nanti bisa berantem melulu. Ya kan? Nah, bisa digunakan bahasa-bahasa kinayah, bahasa tauriyah gitu ya. Jadi supaya nggak berantem melulu gitu. Kalau nanti semua diceritakan apa adanya, itu bisa panas dingin nanti ya kan, bisa perang Baratayuda nanti di rumahnya itu. Nah itulah makanya ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah itu sampai mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa kullama sami'a. Orang itu cukup dikatakan bohong kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Istilahnya itu kalau orang Jawa itu bilang blokosuto, apa saja ceritakan gitu. Itu kata Nabi justru itu nggak bagus gitu. Maka Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Jadi orang itu cukup dikatakan bohong kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Nah ini bisa kacau nanti, bisa perang ya kan, bisa perang gitu. Nah makanya di sini disebutkan. Nah jadi kata Asma tadi, kalla ya abati, tidak wahai ayahku. Ya, kalimatnya menggunakan kalimat seperti itu meskipun konteksnya tadi dengan kakeknya. Innahu qad taraka lana khairan katsira, katanya. Beliau meninggalkan banyak sekali kebaikan untuk kita. Enggak usah khawatir lah, kira-kira begitu. Nah, ini kan biasa orang tua ya. Qalat, maka kemudian beliau mengatakan, wa akhadtu ahjaran, aku kemudian mengambil batu. Padahal hartanya sudah habis di rumah. Dikeluarkan semua, dikuras semua oleh Abu Bakar, diapakan? Diinfakkan di jalan Allah. Untuk apa? Perang Tabuk tadi, habis di rumah itu hartanya. Akhirnya Asma melakukan apa? Asma mengambil batu, fawadatuha, ya, fi kawatin fil baiti. Jadi ada satu tempat yang tempat itu memang biasa dipakai oleh Abu Bakar untuk menyimpan hartanya. Maka kemudian batu tadi ditaruh di situ oleh Asma. Ya, alladzi kana abi atau umalahu, di mana ayahku itu selalu meletakkan hartanya di situ.
Ya. Thumma wada'tu 'alaiha thawban, kemudian aku tutupi dengan apa? Kain, dengan baju, dengan pakaian, supaya apa? Enggak kelihatan kalau itu dalamnya ternyata isinya batu. Kalau lah misalnya kakeknya tadi mau meraba, yang diraba itu kan kelihatan apa? Bungkusnya doang itu. Mungkin waktu pegang-pegang, namanya orang buta. Kalau mungkin tidak buta lain lagi ceritanya. Ini kan buta, jadi meraba. Begitu diraba masih ada, oh ya nggak apa-apa, bener berarti aman. Ya, jadi merasa aman gitu. Summa akhadtu biyadihi, kata Asma, aku kemudian pegang tangannya kakeknya yang buta tadi, pegang kemudian tempelkan ke kain yang menutupi batu tadi, disuruh meraba. Fakultu ya abati, kemudian aku katakan, do yadaka ala hadal mal, kamu letakkan tanganmu ala hadal mal, di atas harta ini. Qalat, maka kemudian Asma mengatakan, fawad'a yadu alaihi, beliau kemudian meletakkan tangannya tadi ke kain tadi itu, yang di bawahnya tadi itu sebenarnya isinya adalah batu. Faqala, maka kemudian Abu Quhafah mengatakan, la ba'sa, kalau begitu tidak apa-apa, katanya. It kana qad taraka lakum hada, karena dia telah meninggalkan untuk kalian ini. Faqad ahsana, maka betul-betul dia telah melakukan sesuatu yang baik. Masya Allah. Nah, jadi apa yang dikhawatirkan orang tua Abu Quhafah ini, karena khawatir Abu Bakar membawa hartanya tadi semuanya untuk berjihad di jalan Allah, kemudian tidak meninggalkan apa-apa, ini yang dikhawatirkan. Maka kemudian kekhawatiran ini yang dijawab oleh putrinya Sayyidina Abu Bakar tadi, yaitu Asma, ya, binti Abu Bakar tadi. Kemudian beliau meyakinkan kepada kakeknya tadi itu tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya tadi. Wa fi hada balaghul lakum, katanya. Ini kata kakeknya, wa fi hada balaghul lakum, kata balaghul lakum itu kifayah lakum, ini cukup untuk kalian. Maksudnya kita nggak perlu khawatir nanti seperti apa, yang penting cukup. Kita bisa membayangkan bagaimana Asma, ya, kemudian mencukupi keluarga yang ditinggalkan Abu Bakar tadi itu, ya kan? Yang penting kan bisa makan, toh. Apalagi kakeknya tadi itu tidak bisa melihat, ya. Nanti bagaimana caranya beliau itu kemudian mengusahakan makanan atau apa yang dibutuhkan oleh kakeknya atau keluarganya yang tinggal oleh Abu Bakar tadi. Nah, itu sesuatu yang kemudian beliau lakukan setelahnya. Kemudian beliau mengatakan, la wallahi, demi Allah, tidak demi Allah, matar kalana syai'an, ini kata Asma. Ini kata Asma, ya. Jadi karena tadi di dalam dialog antara Umar dengan Rasulullah, kemudian jawaban Abu Bakar kepada Rasulullah, itu menunjukkan memang hartanya Abu Bakar itu bawa semua. Dan hartanya Abu Bakar itu yang dibawa tadi ada, dalam satu riwayat disebutkan 4.000 dirham, dalam riwayat tadi disebutkan 5.000 dirham, ada menyebutkan 6.000 dirham. Itu semua diambil, dibawa, karena kondisi perang Tabuk tadi itu yang betul-betul membutuhkan dana, karena kondisinya memang dalam kondisi sedang paceklik, dalam kondisi yang pada waktu itu gagal panen dan seterusnya tadi. Itu situasi yang terjadi di masa itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini kalimat yang disampaikan oleh Asma, la wallahi, tidak demi Allah, ma taraka lana syai'an, sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan apapun. Coba, Abu Bakar sebenarnya tidak meninggalkan apapun karena hartanya sudah dibawa semua. 4.000 dirham, 5.000 dirham, 6.000 dirham tadi sudah dibawa semua. Jadi di rumah itu praktis tidak ada. Yang ada tadi itu adalah apa yang tadi ditunjukkan oleh Asma kepada kakeknya tadi, ya. Kemudian walakin, kata Asma, tetapi aradtu an usakkina. Ini, aku ingin untuk apa? Aku itu ingin untuk menenangkan. Apa yang dilakukan oleh Asma tadi itu supaya kakeknya tenang, nggak khawatir, ya kan? Kakeknya tenang, nggak khawatir. Bidzalika, dengan itu. Jadi makanya tadi kita sebutkan bahasanya Asma itu adalah bahasa kinayah tadi, bahasa tauriyah tadi.
ya, supaya kemudian kakeknya itu tidak khawatir gitu dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kada fil bidayah, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir, wa akhrajahu Ahmad wa Tabrani binahwihi. Hadis atau riwayat yang serupa juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya di dalam musnadnya, begitu juga Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya. Qala Al-Haythami memberikan komentar tentang riwayat ini, rijalu Ahmad rijalus sahih ghairu Ibnu Ishaq. Jadi tokoh-tokoh yang meriwayatkan melalui jalurnya Imam Ahmad itu adalah riwayat atau tokoh-tokoh perawi yang sahih ya, kecuali Ibnu Ishaq waqad sharha bis sama ya, dan belum menjelaskan dengan menjelaskan riwayat tadi itu bersama dengan melalui as-sama, jadi maksudnya mendengarkan itu. Nah, di sini disebutkan waqad taqaddama anna Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan telah disampaikan sebelumnya bahwa Abu Bakar itu a'tamalahu kullah, telah memberikan semua hartanya, arba'ata alafi dirham fi ghazwati Tabuk. Jadi semua ada 4.000 dirham, dan tadi disebutkan di dalam riwayat tadi itu ada 5.000 atau ada 6.000 ya di dalam perang Tabuk. Nah, ini bagaimana gambaran tentang seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bagaimana beliau begitu luar biasa ya infaknya di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah sampaikan apa motivasi mereka bisa melakukan begitu. Motivasinya adalah motivasi ruhiyah tadi itu. Yang kedua, mereka itu punya keyakinan yang luar biasa. Di dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah itu sudah menyatakan melakukan jual beli ya dengan kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum ya wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu transaksi kita dengan Allah ya. Jadi Allah itu sudah membeli ya dari orang-orang mukmin anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan surga. Allah bayar dengan surga. Dan para sahabat ini termasuk orang-orang yang mubasyirin bil jannah, mendapatkan kabar gembira surga dari Allah. Artinya mereka sebenarnya di dunia itu sudah dibayar. Informasi bahwa mereka akan mendapatkan jannah itu sudah disampaikan di dunia. Itu pun tidak membuat mereka itu kemudian merasa ya sudah kan kita sudah dapat surga, ya kan? Nggak begitu mereka itu ya. Nah, kita ini kan mestinya surga aja belum kelihatan ya kan, nggak pernah dengar lagi kita ini dapat apa tidak tiketnya ini, itu masalahnya. Oleh karena itu mestinya kalau para sahabat yang sudah dapat tiket saja, sudah dapat SK saja, mereka itu amalnya kayak begitu, mestinya kita yang SK-nya belum turun ya kan, mestinya kita ini yang SK-nya belum jelas, itu yang harusnya semakin yakin. Dan apa yang menjadi filosofi para sahabat tadi, bahwa mereka menjual diri mereka, harta mereka, karena mereka ingin mendapatkan bayaran berupa jannah tadi itu yang diantaranya mendorong mereka melakukan amal-amal yang luar biasa. Nah, ini subhanallah. Maka kita bisa melihat ya, reasoning para sahabat itu begini. Jadi ketika mereka, kan tadi pertanyaannya kenapa mereka itu sudah dijamin dapat surga kok amalnya masih begitu. Justru mereka itu pikirannya begini, ketika mereka mendapatkan stempel, mereka dapat SK, mereka namanya itu disebut oleh Nabi, mereka itu justru ingin memastikan. Jadi apa yang mereka lakukan itu justru ingin memastikan supaya tiketnya itu nggak lepas gitu ya. Nah, ini yang kita bisa pahami dari pernyataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ibadahnya Masya Allah ya kan, ketika ditanya oleh putranya ya abati mata tastarih, wahai ayah kapan engkau akan istirahat. Masya Allah, Imam Ahmad itu dari segi keilmuan jasanya kepada Islam ini luar biasa. Beliau mengumpulkan 1 juta hadis lebih di kepalanya, kemudian dipilih, dibukukan, kemudian dikeluarkan di dalam kitab musnadnya. Itu Imam Ahmad jasanya mengumpulkan hadis keliling dunia 2 kali, menghasilkan 1 juta hadis lebih. Itu
Imam Ahmad. Kemudian bagaimana jasa beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah ketika itu dari serangan orang-orang Mu'tazilah, ya, dalam konteks fitnah khalqul Quran. Nah, ini nanti juga ada cerita menarik itu. Sampai Imam Syafi'i itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i itu bergegas setelah mimpi itu mendatangi Imam Ahmad, katanya. Dan di dalam mimpinya itu kemudian menjadi kenyataan. Kata Imam Syafi'i, Rasulullah SAW telah mendatangiku di dalam mimpi dan berpesan kepadamu. Jadi ini saking, kalau dalam bahasanya orang tasawuf itu i'tina'un Nabi. Jadi Nabi itu memberi perhatian pada Imam Ahmad, itu begitu luar biasa. Sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan pada Imam Ahmad, nanti kamu akan diuji oleh Allah dengan fitnah khalqul Quran. Itu sudah disampaikan Imam Syafi'i sebelum kejadian, dan akhirnya betul terjadi, ya. Dan fitnah khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk, itu kan menimpa Imam Ahmad sampai kemudian akhirnya beliau wafat di dalam penjara, di bawah penyiksaan yang dilakukan oleh khilafah Bani Abbasiyah pada waktu itu. Jadi kata Imam Syafi'i, pesan Rasulullah, kalau kamu mendapatkan fitnah seperti itu maka istiqomahlah. Maka Masya Allah, ini Imam Ahmad, ya. Nah, Imam Ahmad yang jasanya begitu luar biasa, ibadahnya juga Masya Allah. Ditanya oleh putranya, ya abati mata tastarih, jawaban Imam Ahmad, wa kaifa nastarih ya bunayya, wahai anakku, bagaimana kami bisa istirahat, bagaimana kita bisa istirahat? Al jannah amamana, surga itu di depan kita, ya. Walam nasil ilaiha, dan kita belum sampai ke sana. Surga di depan kita belum sampai ke sana. Sahabat itu dapat stempel, mereka dapat kabar bahwa mereka menjadi ahli surga, tapi kan belum dipegang surganya. Surganya belum mereka injak, kaki mereka itu belum sampai ke sana. Makanya mereka nggak berhenti melakukan amal untuk memastikan bahwa surga itu tidak lepas. Itu pikiran para sahabat, meskipun mereka sudah mendapatkan stempel, ya kan? Lah kita ini mestinya harus lebih lagi, wong. Kita ini stempel aja belum dapat, SK belum dapat, ya. Itu apalagi kalau bayangan surganya masih kabur, ya kan? Ya surganya tidak kabur, bayangan kita tentang surga itu yang kabur, ya. Akhirnya kan masih begini dan begitu kita ini. Nah, jadi ini pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, riwayat kedua ini adalah infaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Infaqu radhiyallahu anhu fi jaisyil usrah wa qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi. Jadi ini adalah infaknya Sayyidina Utsman untuk membiayai jaisyil usrah, dan qaulun nabi atau qaulur rasul fi, dan bagaimana Rasulullah. Nah, ini nanti ada pelajaran penting yang kita bisa ambil terkait dengan, jadi gini, kadang-kadang kita itu tadi, kita itu mungkin satu masa, namanya orang bermasyarakat, namanya orang berinteraksi dengan orang, kadang-kadang kita mendapatkan ujian dari Allah, ya. Pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah, itu kita boleh menyebut amal kita, ya, kita boleh menyebut amal kita. Itu nanti pelajarannya dari riwayat ini. Nah, mari kita lihat. Akhraja Ahmad, Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat an Abdurrahman ibni Khabbab As-Salami, dari Abdurrahman bin Khabbab As-Salami radhiyallahu anhu qala, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika itu berkhutbah, ya, karena ini mau perang, naik di atas mimbar, ya. Kalau kita lihat mimbar Masjid Nabawi itu kan Rasulullah naik, ya. Jadi kan khotib itu kalau khutbah kan naik itu. Nah, itu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahatta ala jaisyil usrah, ketika Rasulullah naik tadi di atas mimbar tadi, maka Rasulullah SAW mendorong, memotivasi, ya, jaisyil usrah, tentara sulit tadi, maksudnya tentara yang akan dikirim ke Tabuk tadi. Faqala Utsman, maka Utsman ketika itu berkata, ketika Rasulullah memotivasi, siapa ini yang mau berinfak untuk membiayai, ya, jaisyil usrah ini, siapa? Maka Utsman radhiyallahu anhu ketika itu kemudian mengangkat tangan, alayya mi'atu ba'irin wa ahlasiha waqtabiha, katanya, saya ya Rasulullah,
ya, dengan 100 unta, ya, dengan pelananya, dengan apa namanya, tempat duduknya itu semua lengkap, ya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala mirqatan minal mimbari, Rasulullah turun satu tangga dari mimbar tadi, turun satu tangga, summa kemudian kembali lagi seperti itu. Siapa lagi yang mau itu apa namanya membiayai jazil usra ini? Lalu kemudian Utsman, faqala Utsmanu, maka Utsman berkata lagi, faqala Utsman radhiyallahu anhu, alayya mi'atun ukhra bi akhlasi waqtabiya, katanya. Sama seperti yang pertama tadi. Pertama tadi 100 unta. Lengkap, tinggal pakai ibaratnya gitu. Ya. Jadi enggak usah nyervis, enggak usah apa nambah aksesoris, enggak usah apa, langsung tinggal pakai. Nah, ini Masya Allah. Ini Sayyidina Utsman. Berikutnya turun lagi, Sayyidina Utsman ngomong begitu lagi. Ya. Kemudian qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian aku melihat Rasulullah, ya, kata Khabbab As-Salami tadi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu biyadihi, ya, mengatakan dengan tangannya, hakada yuharrikuha, jadi tangannya itu sambil digerakkan gitu, kal muta'ajjibi, seperti Rasulullah itu betul-betul apa namanya takjub, ya. Nah, ini Rasulullah menunjukkan gerakan tangannya itu menunjukkan bahwa Rasulullah takjub dengan Utsman bin Affan tadi, Masya Allah, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan apa kata Rasulullah setelah mendengar infaknya Utsman bin Affan tadi, dan Utsman ini kan menantunya Nabi, ya, menantunya Nabi. Nah, ini kemudian di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ala Utsmana, ya, ma amila ba'da hada, tidak ada sesuatu yang akan menimpa Utsman, ma amila ba'da hada, ya. Jadi dalam riwayat yang lain itu madarra, nah, itu ada kalimat begitu, ya, Utsman ba'da hada. Jadi tidak ada sesuatu yang akan membahayakan Utsman setelah ini. Ini kalimatnya Nabi yang kemudian nanti itu dikatakan oleh Utsman pada saat Utsman itu tidak dibunuh oleh ahli Thawrah, para pemberontak. Pada saat Utsman itu menjadi khalifah, kalimatnya Nabi itu disampaikan di hadapan para sahabat pada saat itu ketika Rasulullah sedang menyiapkan pasukan perang Tabuk tadi itu. Sementara kalimat ini nanti dikutip oleh Utsman pada saat Utsman menjadi khalifah dan rumahnya dikepung. Rumahnya dikepung. Ya, nah itu nanti ada ceritanya bagaimana orang dari Mesir datang, orang dari pedalaman-pedalaman itu datang karena fitnah. Ya. Ya. Jadi karena fitnah, ada mengatakan yang menyebarkan fitnah itu, yang mengkonsolidasikan fitnah itu adalah Abdullah bin Saba. Ini orang Yahudi. Ya. Nah, akhirnya mereka terkonsolidasi, kumpul, ketemunya di Madinah, kemudian ngepung rumahnya Utsman dengan persepsi Utsman yang buruk sebagaimana fitnahnya Abdullah bin Saba tadi. Nah, ini apa namanya, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, wa akhrajal Baihaqi wa qala thalatha marrat, Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini, wa qala thalatha marrat, dan Rasulullah menyatakan seperti itu 3 kali, wa innahu iltazama bi salathi mi'ati ba'irin bi ahlasiyah wa aqtabiyah. Jadi ketika itu Rasulullah menyatakan diulang-ulang seperti itu dari mimbar tadi, pertama tadi, siapa yang bisa membiayai jazil usra? Utsman mengatakan alayya, ya, mi'atu ba'irin bi akhlasi waqtabiha. Turun lagi, siapa yang bisa mengatakan siapa yang bisa membiayai jazil usra ini? Utsman mengatakan kata-kata yang sama sampai 3 kali. Hal yang sama dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan kemudian disebutkan wa innahu iltazama, dan Utsman ketika itu, ya, iltizam, ya, memberikan komitmen, ya, memberikan komitmen dengan apa? 300 unta tadi, dengan perlengkapannya semuanya tadi siap pakai. Qala Abdurrahman fa ana syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini testimoninya Abdurrahman bin Auf. Fa ana syahidtu, aku ketika itu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah bersabda wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah ketika itu sedang di atas mimbar. Kata Rasulullah, ma darra Utsmana ba'da. Tidak ada apapun yang membahayakan Utsman setelah peristiwa ini. Nah, kalimat Rasulullah inilah yang tadi Al-Fakir sampaikan, yang kemudian dijadikan pegangan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dijadikan pegangan oleh Utsman ketika nanti Utsman menghadapi fitnah tadi. Aqala, atau Rasulullah menyatakan ba'dal yaum. Kalau tadi kan madarra ba'dal yaum. Ada mengatakan dalam riwayat yang lain seperti itu. Kada fil bidayah, begitulah riwayat yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir, wa akhraj Abu Nu'aim fil Khilyah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Khilyatul Auliya binahwi dengan riwayat yang hampir serupa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Utsman tadi, ini yang menarik ya. Dulu kita pernah mengkaji kitab Min Muqawimat ya, An-Nafsiyah Al-Islamiyah di Masjid Al-Hidayah ini sampai selesai. Nah, di situ ada riwayat terkait dengan ini. Lalu kemudian mu'alif kitab ini mengatakan atau menjelaskan begini. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, atau ini menjadi contoh bagi kita bahwa ketika kita menghadapi fitnah ya, misalnya nih ya, kadang-kadang ya namanya orang ya mungkin diantara panitia atau apalah gitu ya, mungkin ada ya, naudzubillah ya, misalnya kemudian ada yang nggak suka dan sebagainya, namanya orang hasad ya kan, namanya orang hasad. Kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi karena orang hasad itu kemudian muncul. Itu seperti peristiwa Sayyidina Utsman tadi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu tidak salah. Sayyidina Utsman itu ketika menjadi khalifah, Sayyidina Utsman itu memang beliau itu orangnya Masya Allah, perasaannya ya, termasuk orang yang lembut. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu tidak bisa seperti Abu Bakar, tegas ya, seperti Abu Bakar itu. Abu Bakar itu nangisan, lembut hatinya, tapi tegas. Itu Abu Bakar. Utsman nggak bisa seperti Abu Bakar. Nah, di dalam masa jabatan yang dipegang ketika Utsman menjadi khalifah itu, memang beliau ada beberapa kali mengangkat atau menjadikan familinya atau keluarganya itu menjadi pejabat-pejabat gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu salah? Kalau memang mereka memiliki kualifikasi, ya kan? Mereka memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan tadi, itu pertanyaannya. Kalau mereka memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan itu kan gak ada masalah. Mau keluarganya, mau siapa, gak ada masalah. Itu, ya kan? Coba lihat bagaimana Sayyidina Ali juga menunjuk, ya kan? Sayyidina Ali itu dalam perang Tabuk itu kan, Rasulullah dalam perang Tabuk itu menunjuk Sayyidina Ali untuk apa? Untuk menjadi amir sementara, menjadi kepala negara sementara selama ditinggal. Yang kemudian orang munafik itu menyebarkan fitnah ini. Oh, itu menantunya sendiri, kayak itulah kira-kira kan. Ya orang munafik. Sampai Sayyidina Ali kemudian menyusul Rasulullah SAW, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, nggak ada yang salah. Jadi kalau Rasulullah menunjuk Sayyidina Ali, bayangkan ya, ini sedikit gambaran ya. Jadi kalau Utsman melakukan itu, Rasulullah juga melakukan hal yang sama, ya, melakukan hal yang sama. Suatu ketika pada saat perang Khaybar ini kan perang luar biasa, ya kan? Sayyidina Ali itu ikut dalam peperangan itu, dan Rasulullah yang diracun itu perang Khaybar. Bagaimana kehebatannya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu bukan orang biasa. Jadi Rasulullah itu nunjuk bukan karena mantunya, tapi kan menghebat. Ya. Pada saat perang Badar, siapa yang duel? Sayyidina Ali. Kemudian pada saat perang Khaybar itu bentengnya itu, pintunya itu tingginya kira-kira 3 meter. Tingginya pintunya itu 3 meter.
Nah, lebarnya itu ya 2 kali ya, mungkin lengan kita begini. Itu oleh Sayyidina Ali itu dijebol sendiri. Itu kan menunjukkan betapa saktinya. Saktinya Sayyidina Ali. Dan itu diangkat sendiri. Pintu sebesar itu diangkat sendiri oleh Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali itu Masya Allah ya, skillnya, keberaniannya, kekuatannya luar biasa gitu loh. Jadi kalau kemudian Rasulullah itu nunjuk itu ya pantas gitu loh. Bukan karena mantunya saja, bukan karena itu pertimbangan, karena memang Sayyidina Ali itu punya semuanya, ilmunya punya, skill punya, ini punya gitu. Nah gitu. Jadi nggak salah kalau misalnya Utsman bin Affan melakukan itu juga, kalau memang ternyata memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan, memiliki itu biasa. Tapi karena orang Yahudi tadi, karena orang munafik tadi ingin menciptakan perpecahan di tengah-tengah umat Islam, fitnah itu dimunculkan. Nah, ketika fitnah itu dimunculkan sampai kemudian orang itu merasa seolah-olah Utsman ini buruk sekali. Sampai kan kemudian akhirnya Sayyidina Utsman itu dikepungkan itu. Lalu kemudian kan ditikam dengan jadi ditikam dengan pisau atau tombak gitu, ya. Dan ketika itu beliau sedang membaca Al-Qur'an. Jadi kita pernah ceritakan itu bagaimana Sayyidina Ali keluar masuk supaya Sayyidina Utsman itu ya dilindungi, dibela dan sebagainya. Beliau tidak mau, ya. Tapi beliau mengatakan dengan kalimat tadi, ingat enggak kalian dengan sabda Nabi yang pernah mengatakan, ma darra Utsmana ba'dal yaum, setelah hari ini tidak ada sesuatu yang membahayakan Utsman. Kalimat itu diulang-ulang oleh Utsman untuk disampaikan pada mereka. Cuma sayangnya mereka yang ngepung Sayyidina Utsman kan bukan orang Madinah, bukan sahabat yang ada di Madinah yang mendengarkan kalimat Nabi itu. Itu masalahnya. Sehingga pasti akan berbeda. Sementara sahabat ini berusaha mereka untuk melindungi, menjaga Utsman, tapi Utsman ini Masya Allah. Jadi intinya begini, beliau itu apa sih yang mereka inginkan silakan. Tapi ternyata sudah sangat emosi dan akhirnya nggak terkendali sampai kemudian akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan ini yang kemudian menjadi fitnah kubro, ya, fitnah besar yang kemudian menimbulkan ya masalah panjang kemudian ya dari situ, dan akhirnya muncul deretan-deretan peristiwa-peristiwa setelah itu bermula dari fitnah kubro tadi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah Utsman bin Affan menggunakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu sebagai tazkiyah, ya, sebagai tazkiyah. Tazkiyah itu jadi semacam testimoni atau syahadah atau pengakuan untuk coba kalau Rasulullah saja mengatakan begitu, masa kalian nggak percaya, baik kasarannya begitu loh, gitu. Itu tazkiyah untuk menunjukkan lah kalian itu loh nuduh saya begini begitu. Rasulullah itu sudah memberikan, gitu kira-kira, ya. Nah, kalimat itu dipakai dalam situasi seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ini itu boleh kita menyebut, ya, untuk tazkiyah tadi, untuk apa? Tujuannya menepis fitnah tadi. Itu tujuannya untuk menepis fitnah, bukan untuk membanggakan. Karena Al-Quran juga mengatakan la tuzakku anfusakum, kamu tidak boleh mensucikan, menganggap dirimu suci. Ya wallahu a'lamu bima taqwa, karena Allah yang maha tahu siapa orang yang paling bertakwa. Nggak boleh kita. Tapi dalam situasi seperti ini boleh. Dalam situasi seperti ini boleh. Untuk apa? Untuk menghindarkan doror tadi itu. Karena ada ancaman atau ada fitnah yang dialamatkan pada kita dan kita punya kepentingan untuk membersihkan diri kita dari fitnah tadi itu. Itu barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita kaji pada hari ini membawa kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, juga untuk agama kita. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu silakan. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan saya di sini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.